standby. Ini juga udah standby kali, Ke. Dulu ya, Lia memilih pasangan hidupnya sendiri. Maya menentang orang tuanya untuk menikah dengan Bram. Kayla juga begitu. Tapi mereka kan bahagia, Oma. Siapa bilang? Yang benar aja. Oma sering melihat ya, mami kamu itu sering bertengkar dengan papi kamu. Maya mulai kecewa dengan Bram. Kayla terlalu dikekang sama Aldo. Farel, kalau kamu mau dianggap cucu Oma, tinggalkan Fitri. Jadi kamu udah siap buat nikah sama aku, Tan? Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Ya, aku udah siap kok Mas nikah sama kamu. Orang tua kamu kapan datang ke sini? Pernikahan kita semakin dekat loh, Tan. Heran, selera kamu itu ya udah selera Fitri, selera udik. Apa salahnya, Oma? Masakan udik itu banyak yang enak loh. Lagian, apapun masakan Fitri, enak ataupun nggak enak, aku tetap makan, Oma. Karena aku nggak pernah mempermasalahkan hal-hal yang kecil kayak gini. Fitri, Oma pengen tahu ya, seberapa hebatnya kamu memilih gaun. Maksud Oma? Kamu pilih 5 gaun yang menurut seleramu yang paling bagus. Tapi kan di butik ini semuanya bagus, Oma. Ya memang semuanya itu bagus. Tapi yang mana yang pantas buat kamu? Gak semuanya yang bagus itu cocok sama kamu. Kalau yang ini, Oma? Ya dicoba saja, pantas enggak? Jangan sampai ya kamu itu nanti Nora mendampingi Farel. Nah sekarang ya jangan sampai penampilan kamu itu ya kampungan sebagai istrinya Farel. Cucuku itu yang paling ganteng, jangan sampai apa kata orang-orang kalau isi cucuku yang paling ganteng itu kampungannya setengah mati. Ya coba sana. Iya, Oma. Yang ini, Oma. Yang ini, Oma. Yang ini, Oma. Coba yang lainnya lagi. Ya coba. Gimana, Oma? Masih nggak pantas juga. Ya ampun, memang susah ya kalau orang kampung mau dibikin seperti gadis kota. Yang nggak bisa-bisa. Kayaknya pilihan aku Nora terus ya, Oma. Enggak, siapa bilang? Kamu cantik. Kamu pantas banget pakai gaun itu. Kamu serius? Sangat serius, sayang. Gak ada seorang pun yang berhak mencela penampilan kamu. Karena aku yang menikmatinya, bukan orang lain. Makasih banget ya, Rel. Tadinya aku udah bener-bener putus asa. Habisnya dia pilihan aku payah banget. Memang kenyataannya begitu, kampungan. Jadi menurut Ibu, gaun-gaun di butik ini norak? Bukan begitu, Dek. Maaf, Bu. Tapi gaun-gaun di butik ini semuanya kualitas terbaik. Maaf ya, Mbak. Oma saya bercanda kok. Gaun-gaun di sini bagus semua kok. Maaf ya, Mbak. Gak apa-apa. Aduh, Ma. Kok Papa sih yang deg-degan ya? Saudara-saudara, jangan lupa pilihlah calon ketua RT yang baru, calon ketua RT yang ganteng, pemain sinetron, figuran papan atas, Normansyah Armando. Juga. Pilihanku tetap Pak Norman.
Tuyul, ayo. Pak Narman tidak ada yang lain. Ma, nanti orang-orang bilang anak kita stres gimana, Ma? Sebenarnya Mama juga udah khawatir. Tapi gimana? Kan susah dicegah. Norman. Ibu-ibu, jangan lupa ya, jangan sia-siakan hak pilih Anda. Pilih saya, Normansyah Armando. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Kalau misalnya saya jadi ketua RT 002, saya janji kampung kita, warganya semua akan aman, sejahtera, akan jadi pemain sinetron. Walaupun figuran dulu awalnya. Oke? Hidup Norman! Mau kemana, Mas? Ya mau ke kafe lah. Aneh banget sih pertanyaan kamu. Tapi ini kan hari Minggu. Masa iya sih kamu kerja juga? Justru hari Minggu itu lagi rame-ramenya. Padahal hari ini aku free loh, Mas. Nggak ada kerjaan. Kok malah kamu ya yang pergi? Ngapain di rumah? Kalau nggak dihargain sama istri. Jadi lebih baik kamu ke kafe karena di sana ada yang menghargai kamu gitu. Daripada kamu curigaan terus, mendingan kamu ikut aku ke kafe. Ya, kamu buktiin. Aku ada apa-apanya nggak sama Nia? Nggak usah deh, Mas. Makasih. Nanti kalau ada wartawan, dipikirnya aku pelayan kafe lagi. Kay, handphone kamu bunyi nih, Kay. Angkat dulu, Al. Ya, udah mau diangkat mati. Sejak kapan Kayla ngerokok? Kayla makin liar sekarang. Dari siapa, Al? Nggak tahu udah mati. Kay, ini apaan? Tega kamu ya, Kay? Kamu tuh kan masih ngasih ASI. Dan lagian dulu kamu nggak ngerokok, kenapa sekarang ngerokok? Al, itu... Apa? Coba-coba, iya. Keterlaluan kamu, Kay. Dilarang dugem kamu nekat. Sekarang kamu belajar ngerokok. Mau kamu apa? Bukan, Al. Itu bukan punya aku. Itu punya Tasya. Kemarin kan aku jalan sama Tasya, terus dia nggak bawa tas. Akhirnya rokoknya ditaruh tas aku deh. Masa kamu nggak percaya juga sih sama aku? Jujur ya, Kay. Walaupun Tasya saudara kamu, tapi aku nggak suka kamu bergaul sama dia. Aldo, Kayla, ayo buruan. Mau ke rumah Pak RW. Pemilihan ketua RT-nya udah mau dimulai loh. Iya, Mah. Kok Bu Maya tega banget ya, Pak? Iya nih ya. Saya juga heran. Dia makin hari kayaknya makin susah diatur. Bapak yang tabah ya, Pak? Makasih ya Nia. Hubungan saya sama dia itu cuman terikat tali perkawinan aja. Cuman itu. Saya tuh udah nggak tahan hidup sama dia. Yang namanya cinta sudah nggak tahu lenyap kemana. Bapak jangan ngomong gitu dong. Alif itu kan tanda cinta Bapak sama Ibu. Itu kan dulu nih ya. Waktu Maya belum jadi model dan jadi sok kayak sekarang. Tapi Pak, jangan sampai Alif jadi korban ya Pak. Kasihan dia. Iya nih. Saya sama sekali nggak punya pikiran untuk pisah sama dia. Ya nggak tahu sama dia. Pak Bambang. Pak Bambang. Sah? Ya. Pak Bambang lagi.
Saya. Ya. Habis ya. Kok yang milik gue cuma 4 ya? 4 orang juga suara keluarga semua, Mas. Coba aja hitung. 1, 2, 3. Kenapa nggak kepikiran sama gue? Baik, saudara-saudara sekalian, dengan demikian kemenangan diraih sama Pak Bambang. Mulai hari ini, Ketua RT akan dipegang sama Pak Bambang periode 3 tahun ke depan. Terima kasih Pak RW. Orang tua kok dilawan. Namanya juga the best of the winner. Tuh aja belagu lo. Matinya juga duluan ntar. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia Pak RW. Jagoan. Terima kasih. Dari Kalah lagi gue jadi ketua RT. Udah Man, malu. Setiap pertandingan pasti ada pemenangnya. Udah. Pak Darman, Anda kok bisa cengeng begini sih? Kan masih banyak yang bisa dikerjakan untuk warga sini, iya kan? Maksud Bapak? Kamu mau jadi hansip? Mau? Hansip? Wah, Pak, Hansip, Pak. Mau aja, Pak, jadi Hansip. Enak tau, Pak. Nanti kan Papa jadi gagal pakai seragam. Kenapa lu yang ngebet sih, Paul? Oh, enggak. wadah yang megangin. Tan, lu mau kawin? Welcome to the club. Nggak nyesel lu. Kawin sih enak, tapi nikah tuh yang berat. Berat banget, men. Lu bisa dipenjara seumur hidup. Aduh, lu jangan nakut-nakutin gua dong, men. Kalau nikah enak, ngapain gue mesti cerai? Wah, kebanyakan minum nih anak nih. Gue kasih tahu sama lu ya. Semasi lu bisa seneng-seneng, lu nikmatin lah. Jangan mau lu nikah. Lu bisa nyesel seumur hidup. Ngomong apa sih tuh anak? Namanya juga lagi mabuk, Rel. Tapi kayaknya Tristan terpengaruh deh. Tapi lu enggak kan? Lu nggak takut ngadepin pernikahan sama Fitri? Gila lo, ya enggak lah. Tristan. Lu tuh masih muda. Belum batas kawin. Fitri itu ya memang bener-bener kampungan, norak, udik. Mau diajar maju kayak apa juga susah. Tetep aja bikin kampungannya itu yang lebih dominan. Ma, itu terlalu berlebihan, Ma. Iya, Mam. Kita semua nggak masalah kok. Kamu ini gimana sih? Nggak kasihan lihat anak ya jadi bahan ketawaan? Denger ya. Dalam sejarah silsilah kita ya, nggak ada anggota keluarga kita dapat pasang hidup yang dari kalangan orang rendah. Mam, Mama tuh harus sabar dong, Ma. Ini kan masalah waktu aja. Fitri juga butuh proses kan buat menyesuaikan diri dengan keluarga kita. Kalian bilang sebentar lagi kita akan mengadakan rapat keluarga besar. Apa kalian ini nggak malu punya calon mantu kayak gitu? Ma, saya bangga punya calon menantu seperti Fitri. Apa? Mama itu bener-bener nggak ngerti. Kalian berdua tuh memang aneh. Aneh! Kalian ini gimana sih? Tega ya? Gimana kalau Mama sakit lagi? Enggak, Kak. Mama nggak sakit. Itu cuma manja aja kok. Supaya semua permintaannya bisa dipenuhin. Bukan sakit beneran.
Papi tuh ngomong apaan sih? Mama kan waktu itu bener-bener sakit, bukan pura-pura. Enggak, itu karena Mama nggak pernah dikecewakan. Iya kan? Coba Mama sering dilatih untuk bisa menerima kenyataan pahit. Lama-lama juga kuat dan nggak sakit lagi. Kak Dani mau bela Oma juga? Silakan. Toh saya juga belum menguncurkan dana untuk pendidikannya Tasya. Ngancamnya kok kayak gitu sih? Tan, kalau lu udah nikah, berarti lu nggak bisa ngelaba lagi dong. Apalagi kalau lu udah punya anak. Bisa cepet tua lu. Bisa cepet mati. Aduh, udah dong men ah. Besok gue udah mau merit nih. Iya, gua tahu. Bentar lagi, lu pasti banyak punya tanggungan deh. Anak sekolah lah, ngasih makan keluarga lah. Kalau ada yang sakit, lu yang rawat. Pusing deh lo. Ah udah, pusing nih gue. Gue masuk duluan ya. Ngambek. Tan, minum lagi dong. Al, kayaknya Tristan harus tolong tuh. Labil gitu dia. Tapi Rel, apa gue mesti turun tangan? Lo kan udah nikah, Al. Iya sih. Gue kesana dulu ya. Tan. Lu jangan kepengaruh sama Andi Tan, dia itu lagi mabok. Al, apa menurut lo menikah itu nyenengin? Ya iyalah. Lu jadi punya tujuan hidup. Hidup lu jadi terarah dan hidup lu ada yang ngurusin. Tan, lagian nikah itu kan ibadah. Gue tahu Al, tapi kayaknya bad timing deh. Kayaknya untuk saat ini gue masih belum siap. Sekarang lu bilang belum siap. Di depan Moza lu bilang siap, Tan? Gue nggak tahu harus bilang apa lagi sama dia, Al. Dengar ya, Tan. Banyak cowok yang ngiri sama lu. Moza bukan hanya baik, tapi dia cantik. Rugi lu kalau nggak jadi nikah sama dia. Al, tolong lo jawab jujur ya. Apa pernikahan lo bahagia? Tan, lu nggak bisa compare hidup lu sama orang lain. Pasangan kita juga berbeda, Tan. Jawab aja, Al. Gue cuma pengen tahu. Oke. Sesekali gue kecewa sama Kayla. Gue berantem hebat sama dia. Tapi bukan berarti gue nggak bahagia nikah sama dia, Tan. Dan Tan, gue nggak pernah kepikiran untuk cerai sama dia. Kenapa? Karena lo cinta sama dia? Atau alasan klise? Lo udah punya anak? Alasannya nggak sesederhana itu, Tan. Jadi? Karena gue bukan tipe cowok pengecut kayak Handi. Tan, Tuhan kalau ngasih masalah, itu sepaket sama solusinya. Jadi gue nggak bakal lari dari masalah itu, seberat apapun masalah itu, Tan. Sayangnya gue bukan lo, Al. Tapi lu juga bukan Handi, kan? Nggak tahu, Al. Gue pusing banget. Gue lebih pengen sendiri, Al. Tolong tinggalin gue. Lagian si Fitri itu, aduh, noraknya itu minta ampun deh. Sudah terbukti berkali-kali ya, tapi Hutama sama Lia itu tetap aja nggak peduli. Padahal ya, semua keturunan kita ini ya, keturunan orang terpandang, keluarga terpandang, ya, kaya, modern. Ada yang tinggal di Eropa, di Amerika, di Australia.
Aduh, kalau mereka tahu itu bagaimana ya? Cucuku Farel satu-satunya laki-laki. Dapat orang kampung. Mau di mana coba nih ditaruh mukaku ini, ha? Ya udah, Mama sabar aja ya. Mama tuh harus sabar, Ma, ngadepin Fitri. Si Papa kok nggak ikutan masuk ke kamar sih? Jangan-jangan Papa udah ikutan pro sama mereka lagi. Iya sih ya, si Papa kemana ya? Ngapain sih? Emang Papa kamu tuh nggak pernah punya pendirian. Dasar laki-laki lembek. Sebel Mama. Papa tuh dari mana sih? Ngapain di sana? Papa tuh harusnya kompak sama kita. Kalau kita marah, Papa ikut marah dong. Terus kita ke kamar tuh Papa ikut ke kamar, bukannya diem di situ. Masa harus dikomando terus sih? Mama ini gimana sih? Jangan main marah gitu dong, Ma. Papa juga tadi mau nyusul. Si Utama malah ngancem. Dia bilang dia mau batalin biayain Tasya. Utama ngancem Papa seperti itu? Waduh, gawat. Pak, kalau memang dia ngancem Papa seperti itu, udah, mending sekarang Papa kesana aja lagi. Papa baik-baikin dia, ya. Papa ajak ngobrol. Cepet sana. Ngobrol apa, Ma? Aduh, Papa ngobrol apa, kek? Papa tuh yang kreatif dong, Pak. Masa mesti diajarin juga sih? Pokoknya sekarang gimana caranya supaya dana itu cepat ngucur, Pak. Cepet. Udah sana, udah sana. Iya, Ma. Loh, kok Mama jadi dicuekin sih? Iya, Ma. Aduh, maaf abisnya Papa tuh. Kalau kamu nggak serius, kamu harus merelakan Nabila kalau ada orang lain yang meminangnya, Man. Maksudnya Pak Ustadz? Siapa? Si Abi? Aduh, Pak Ustadz. Bu Ustadz. Jangan gitu dong. Saya janji deh. Saya akan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Tapi itu kan dari dulu kamu selalu ngomong gitu. Janji-janji terus. Buktinya mana? Sampai sekarang kamu belum dapat kerjaan. Kami ini harus menunggu berapa lama lagi, Man? Pokoknya tenang aja. Dalam hitungan beberapa hari, saya pasti akan mendapatkan pekerjaan yang mapan. Saya sedang mencoba bisnis usaha jual beli mobil. Jadi makelar mobil maksudnya? Iya, keren ya? Modalnya dari mana, Nak? Tenang aja, Bu Ustadz. Dapat pinjaman dana dari bank. Tinggal beberapa hari lagi cair. Jadi selama ini kamu belum dapat kerjaan, Man? Ya gitu deh. Tapi usaha mah kagak gudu-gudu, Pak Ustadz. Tiap hari juga saya buka koran. Maksud kamu buka koran untuk cari lowongan kerja gitu? Bukan, isi TTS sama nelfonin free call itu. Ya iyalah Pak Ustadz, nyari kerjaan. Tapi ya gimana? Ijazah tanggung, pengalaman tanggung, keahlian tanggung. Semuanya serba nggak pas, serba nanggung. Buat kami ini, pekerjaan apapun gak ada masalah. Yang penting halal, pekerjaan yang tetap, dan penghasilan yang tetap. Maunya sih gitu. Man, kamu itu kalau banyak milih-milih kerja, gaji yang bagus, terus kerjaan yang hebat, kapan dapatnya, Man? Semalam gimana, Mas? Pemilihan ketua RT-nya? Aku kalah yang bilang. Malah ditawarin jadi hansip sama Pak RW. Nah, itu ada lowongan. Kenapa kamu nggak ambil? Apaan? Jadi hansip? Lo emangnya kenapa, Hansip? Gengsi kamu? Hah? Lah daripada kamu nganggur kayak gini, maluan mana? Ayo. Udahlah, Mas. Mendingan terima aja. Daripada Mas terobsesi jadi anggota DPR atau pejabat, gimana coba? Kalau aku sih malahan takut, Mas malah jadi stres nantinya. Jadi pejabat? Anggota DPR? Emangnya Nak Norman pernah kepikiran jadi kayak gitu? Iya. Astagfirullah, Man. Yang bener aja, Man.
ampun Tristan. Jangan-jangan semalam partinya gila-gilaan. Mos, Tan, semalam kamu mabok parah ya? enggak kok Mos. Aku cuma minum dikit. Kayaknya kamu kacau banget. Kenapa sih? Enggak kok, nggak apa-apa. Ya udah. Kamu mandi dulu aja, Gi, biar segar. Aku beresin ini. Atau mau aku bikinin teh panas? Nggak usah, Mos. Makasih. Aku cuma pusing dikit. Aku pengen bobo bentar lagi. Kok tumben sih? Kau mabok berat kayak gitu? Enggak, Mos. Aku nggak mabok. Beneran. Aku cuma pusing dikit. Mauza? Ya ampun. Gimana Tante? Kabarnya baik? Baik. Kamu sendiri gimana, Mos? Kalian berdua harus jaga kesehatan loh. Sebentar lagi kan hari pernikahan kalian. Ini pasti Keisha ya? Iya, ini aku. Untung ngajak kalian nikahnya pas aku lagi liburan. Kalau enggak, pasti aku nggak bisa datang. Yaudah, kita masuk aja yuk. Mas, sayang. Lo habis party ya? Ya, biasa. Pesta lepas lajang. Oh, kapan? Semalam. Wah, rugi dong kita nggak datang. Tenang aja, nggak pakai penari striptis kok. Oh, untung ya, gue nggak datang. Gimana, Tan? Persiapan pernikahannya udah beres? Udah kok Om, semuanya udah beres. Gak nyangka ya, Tan? Malah kamu duluan yang siap nikah, ngedahulin kakakmu. Mudah-mudahan kalian berdua cepat diberi momongan ya. Soalnya Mama udah nggak sabar pengen gendong cucu. Aduh, pusing gua. Kok makin jadi gini ya? Fit? Bu, mau ketemu sama Farel ya? Langsung aja, Bu. Enggak kok, Fit. Saya kesini itu mau ngajak kamu. Mau kemana? Udahlah, ayo buruan ikut yuk. Fit, kamu itu kok malah bengong sih? Ayo dong buruan, ini kan lagi jam istirahat kan? Ya udah, saya izin sama Farel dulu ya. Udah, nggak usah. Ayo. Fit, mau makan siang di mana, sayang? Mami? Mami ngapain di sini, Mi? Mami mau pinjem Fitri dulu ya. Mau ngapain? Udahlah, Rel, kamu tenang aja. Pokoknya sebelum jam istirahat selesai, Mami udah balikin, ya? Fit. Iya dong. Yang ini keren. Tapi, nah, kalau yang ini nih, mata kamu tuh kurang ekspresif. Ya, tapi kamu tenang aja. Nanti di portfolio biar aku tambahin aja. Ya. Ini bagus. Ini bagus. Aku yakin mereka bakalan berkesan. Kok tiba-tiba saya jadi takut ya, Mas? Kamu takut kenapa? Ya nggak pede lah. Apa aku bisa ya? Mai, kamu pasti bisa. Apalagi kamu punya bakat yang benar-benar luar biasa, Mai. Dan aku yakin, kamu pasti menjadi model internasional. Tapi belum apa-apa, aku udah gemeteran gini. Kamu harus yakin, Mai. Bahkan kalau kamu mau maju, kamu harus tanamkan di dalam otak kamu bahwa suatu saat nanti, kamu bisa menjadi ikon merek kelas dunia. Sorry, Mai. Nih rokok los ya. Lo tuh gimana sih? Buat masalah aja kerjaannya. Gue jadi berantem sama suami gue. Masa gara-gara rokok kayak gini lo berantem sih, Kay? Ya iyalah. Secara rokok itu ada di tas gue gitu. Aduh, ya wajar aja dong kalau dia marah. Aduh, Kayla.
Kok lo bisa tahan sih hidup sama suami yang gak pernah percaya sama lo? Gue yakin hidup lo pasti sengsara kan? Lagian apa salahnya sih, Kay? Kalau misalnya cewek ngerokok, zaman sekarang cewek ngerokok kan itu hal yang biasa. Suami lo tuh terlalu konvensional. Kalau gue jadi lo, gue udah ceraiin lo, Kay. Kok lo jadi ngomentarin suami gue sih, Cah? Aduh, sorry, Kay. Bukan maksud gue kayak gitu. Habisnya gue kesian sih ngeliat lo. Dulu, lo kan cewek yang gaul banget. Masa sekarang udah kayak katak dalam tempurung sih? Syah, semua itu ada masanya. Dulu emang iya, gue puas-puasin. Sekarang udah nggak lagi, gue udah punya anak. Ya, sebenarnya itu sih pilihan. Ya, kalau gue jadi lo sih, gue bakalan berontak. Gue bakalan ninggalin suami kayak gitu. Soalnya gue nggak mau diinjek-injek, Kay. Gue nggak ngerasa diinjek-injek kok. Terus itu apa namanya kalau bukan diinjek-injek? Kalau yang ini nggak boleh, yang ini juga nggak boleh. Ya terus gue harus gimana? Mendingan sekarang lo jalan-jalan aja yuk sama gue. Seneng-seneng kayak dulu lagi, Kay. Yuk. Bu, saya mau diapain sih? Makeover. Makeover? Apaan tuh, Bu? Udah, David. Kamu sekarang duduk manis aja. Nanti kamu itu pasti kaget dengan penampilan kamu yang baru. Ya? Mbak. Ya, Bu. Saya minta tolong Fitrinya di makeover ya? Iya, Bu. Kafe kita kalau nggak ada Nia sepi ya, Pak? Iya, Jok. Dari pagi sampai sore rasanya lama banget. Maksud saya, ya kalau nggak ada Nia kan sepi. Soalnya kan dia biasa bantu-bantuin kita. Ya, sayangnya nggak ada yang bisa mencegah dia keluar dari kafe ini ya, Pak. Ya, siapa yang tahan sih, Jok? Kalau dituduh macam-macam kayak gitu. Istri saya juga kadang-kadang suka terlaluan. Makanya saya kadang suka kasihan sama Nia. Ngomongin siapa sih? Maaf, Pak, saya pamit ke dapur dulu. Sih, Bu. Kamu tumben siang-siang ada di sini, Mang. Kamu nggak pemotretan? Perempuan itu mana ya, Mas? Nggak kelihatan? Nia, udah keluar. Oh, bagus lah. Puas kamu ya? Kok kamu jadi sewot sih, Mas? Kenapa? Kamu keberatan dia keluar? Kamu nggak rela? Bukannya gitu, Mai. Itu sama aja kamu memangkas rezekinya dia. Dia sekarang nggak ada kerjaan, kan? Peduli amat sama nasib dia. Kamu kenapa sih, Mas? Kayaknya care banget sama dia. Emang dia siapa kamu? Pacar kamu, iya? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Mana Alif? Ada. Saya membawa dia ke rumah Mami. Kenapa, Mai? Besok saya sudah harus ke Hong Kong 2 hari untuk interview. Dan saya merasa lebih aman kalau Alif sama Mami. Kamu sudah nyinggung perasaan aku, Mai. Pertama, kamu nekat ke Hong Kong tanpa izin dari aku. Kedua, kamu pikir Alif nggak aman sama aku, gitu? Nggak ada salahnya dong Alif sama Mami. Saya merasa lebih aman. Kamu kan sibuk ngurusin kafe. Nanti kalau nggak ada yang ngawasin Alif gimana? Aku justru lebih bisa mengurus Alif daripada kamu. Mamanya sendiri. Mai, mau ngapain kamu? Mas, tolong ya. Lebih baik mulai sekarang kamu urus diri kamu sendiri. Sayangnya mama. Ini, mainannya. Yuk. Mai!
lihat sendiri kan, Jok. Nia sudah ngalah keluar dari kafe ini. Dan saya juga sudah banyak ngalah. Tapi tetap aja dia semena-mena sama saya. Ya, sabar aja, Pak. Kadang juga kita kan dapat cobaan juga. Iya, Pak. Oke, nanti saya hubungi lagi ya, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Hai, Rel. Fitri? Cari siapa, Mbak? Saya cari Pak Farel mau ngasih kejutan. Ya ampun, Fit. Kamu cantik banget. Bagus juga kamu dandan kayak gini. Tapi ini beneran Fitri nggak sih? Aku tegasin dulu ya. Gimana, Rel? Mi? Fitri beda kan? Beda banget, Mi. Cantik banget. Tapi dalam rangka apa, Mi? Mami dandanin Fitri kayak gini. Oma kamu itu nanti sore mau ngajarin Fitri tabel manner. Ya, abis oma kamu itu kan usil banget dengan penampilan Fitri. Jadi kalau lihat Fitri begini pasti diam aja. Ya, aku seneng sih Fitri bisa tampil cantik kayak gini, Mi. Tapi nggak semua permintaan Oma harus kita turutin kan, Mi? Nggak semua selera Oma kita harus turutin juga kan, Mi? Farel, kenapa sih? Nggak ada salahnya kan nyenengin orang tua. Tapi ini bukan kamu banget. Kamu mau aja sih disuruh berubah? Udahlah, Rel. Nurut aja kenapa sih? Kamu tuh kenapa? Kalau setiap urusan sama Oma, kamu mau menentang. Jangan terlalu frontal, Rel. Kapan klopnya kamu sama Oma? Ya, biasanya semenjak ada Oma, aku jadi males di rumah, Mi. Dia kapan pulang sih? Farel, kamu nggak boleh gitu dong sama mama kamu sendiri. Emang kamu nggak sayang sama dia? Ya sayang sih, Fit. Tapi malas juga kan tiap hari selalu berantem-berantem. Gara-gara yang nggak penting kayak gitu. Kamu tuh nurut aja. Ya udah, yang penting nanti sore kamu bawa Fitri ke rumah. Ya, Mami pulang duluan ya. Kenapa sih, Rel? Aneh, nggak pantas ya? Fit, orang itu yang penting tampil pede. Kalau dia pede, aura cantiknya itu pasti keluar. Jadi kalau kamu nggak nyaman pakai baju yang kayak gini, ya udah jangan dipaksain, Fit. Jadi kamu nggak suka aku berubah kayak gini? Suka, asal kamu nggak kesiksa. Alif mana? Lagi tidur di kamar Mama. Oh. Maya, apa betul kamu sudah memutuskan pergi ke Hong Kong besok? Apa nggak nunggu Farel merit dulu? Enggak kok Tante, besok cuman buat interview aja. Mungkin cuman sekitar 1 atau 2 hari. Setelah itu Maya pulang lagi ke sini. Nanti kalau semuanya sudah beres, baru stay di sana. Wah, itu bagus, Mai. Kamu sudah mengambil keputusan yang sangat tepat. Tapi Maya takut, Tante. Kalau Mas Bram marah terus minta cerai gimana ya? Ya ampun, Maya. Nggak mungkin. Mai, dia itu kan sangat tergantung sekali sama kamu. Lagian kan modal usahanya itu kan dari papi kamu, ya kan? Iya, tapi kan kalau dia marah banget, terus nekat, bisa aja kan, Tante? Kalau dia nekat ya biarin aja. Kenapa kamu takut sih? Emangnya siapa sih dia? Laki-laki nggak kamu modal begitu. Gak usah takut kamu. Yang penting sekarang ini karir kamu. Lagian nanti kan kalau kamu sudah sangat terkenal, kamu kan jadi gampang ngajak Tasya untuk terjun ke model juga. Ya kan, Ma? Lagi satu hal ya. Kalau sampai cerai, hak asuh anak itu ada di tangan kamu. Pertama ya karena Alif masih balita. Kedua, karena dia itu nggak punya kerja. Nah, kalau kafe itu disita sama kamu mau apa coba?
Atas nama cinta. Tuh kan, Keh. Meskipun lo udah gendong anak, masih banyak aja tuh cowok yang keren liatin lo. Masa sih? Kalau lo kali. Ah, bukan gue. Kayla, wah ketemu lagi kita. Gue kira lo udah balik ke state. Kayla, maaf ya soal waktu itu. Swear deh, bukan gua kok yang ngejebak lo. Iya, gue tahu kok. Lagian mana mungkin lo yang jebak gue. Kenalin nih sepupu gue, Tasya. Ferdi, Hai. ngeborong nih. Ah, enggak. Cuma cuci mata doang kok gue. Syah, udah dulu yuk. Fer. Keh, temen lo keren juga ya. Ah, sayang. Lo nggak ajak jalan bareng sama kita. Padahal kita kan bisa nongkrong dulu kayak di kafe sambil ngopi-ngopi. Lo tertarik sama dia? Ya iyalah. Secara gitu mukanya dia tuh ganteng banget. Penampilannya juga oke. Dia tajir nggak, Keh? Ya lumayan sih. Bokapnya punya dealer mobil. Dia mantan gue, Syah. Hah? Serius lo? Tadi lo ngomong sama dia masalah ngejebak lo gitu ya? Ada apa sih lo sama dia, Keh? Ya udahlah, nggak usah dibahas. Panjang ceritanya. Makanya tadi gue nyuruh lo buru-buru. Lagian kalau Aldo ngeliat, pasti dia marah banget sama gue. Yalah, Keh. Kesian banget sih hidup lo. Aldo tuh bukan cuma cemburuan ya. Tapi orangnya keras sama posesif. Ferdi SMS ya. Katanya salam buat lo. Yaudah, bilang balas aja. Bilang salam balik ya dari gue. Dia minta nomor lo. Boleh nggak? Kasihin aja. Oke, lo rela kan kalau mantan lo buat gue? Lo nggak nanya kenapa gue putus? Emangnya kenapa? Bukan gara-gara selingkuh kan? Anaknya agak brengsek. Dulu sempat ngedrugs. Udah gitu, gue pacaran long distance. Aduh, kalau nggak butuh-butuh banget, demi ayang bilang, gogah nih jadi hansip. Wah, Bapak keren banget. Bapak gagah banget. Tadi bangga deh sama Om. Kenapa nggak dari dulu aja Om jadi hansip? Dari dulu. Sembarangan aja tuyul kalau ngomong. Ini mau bukan cita-cita papa, nak. Dari dulu cita-cita gue pengen jadi pejabat. Hancur deh. Ya Pak, masih mending Pak jadi hansip daripada nganggur. Nadine yakin deh, pasti Tante Nabila ikut bangga juga sama Om. Bukan malah ngabur entarnya. Man, Yoga sama Nadine aja bisa berpikiran dewasa. Kenapa sih kamu masih berpikiran anak-anak terus? Mereka itu pandai menghibur ya, Pak? Mau ngapain, Nat? Nah, ini dia calon anggota DPR. Aduh, jangan ngomong kayak gitu dong, nak. Papa malah jadi tambah sedih nih. Hilang deh cita-cita gue pengen jadi anggota DPR. Pokoknya ya, kalau besok Fitri itu masih kampungan, norak, udik ya, udah. Oma tidak bisa tolerir lagi. Mam, coba lihat siapa yang datang. Siang Om, Tante, Oma. Waduh, cantik sekali. Mam,
Ternyata Fitri itu bisa berkelas kan? Mami, apaan sih? Kayak orang jual barang aja. Ya nggak apa-apa lah, Pi. Fit, besok kalau kita pertemuan keluarga, kamu dandannya kayak gini ya, oke? Tetep aja penampilannya masih kamu. Tristan mana? Tristan kabur, Ma. Kamu nggak perlu jadi orang lain. Maafin aku ya, Rel. Aku emang Nora. Aku emang gak bisa menjadi orang yang modern.